Layak nggak orang yang tidak bekerja dapat tunjangan? Pak, kalau Bapak datang ke sini memaparan kinerja perhutani, nggak usah datang, Pak. Abah bisa mengatakan Kang Deddy Mulyadi ini kenapa luar biasa, kenapa begitu paham dengan alam, ya. Kan kita hidup harus saling membantu, karena Prabowo, para menteri pasti terkejut melihat pidato Kang Deddy Mulyadi ini. Kang Deddy melawan ketidakadilan di negeri ini. Para pejabatnya, para menterinya yang mana tidak sesuai dengan aturan-aturan, Kang Deddy libas itu semua tanpa ada rasa takut. Bukan cuma itu aja teman-teman ya, Ustadz Sepuh bicara tentang Kang Deddy. Pak, kalau Bapak datang ke sini memaparan kinerja perhutani, nggak usah datang, Pak. Saya jujur aja kecewa. Saya pikir Bapak itu akan menyampaikan keluhan karyawan perhutani yang puluhan ribu itu, yang kehilangan arealnya, kehilangan kemudian konservasinya, nanti ke depan kehilangan pendapatan bagi kehidupan keluarganya, dan kemudian di Jawa itu nanti kehilangan areal hutan yang menjadi penyangga bagi seluruh kehidupannya. Saya pikir Bapak ini penakut amat sih. Ya kalau Bapak penakut nggak usah datang ke sini. Ngapain kita ke sini? Karena apa? Karena Bapak tidak datang pun kami sudah nolak. Karena beliau ini bukan hanya sebatas jadi murid, ya, tapi jadi murid jadinya Abah Anom. Maka beliau adalah Al-Qur'annya bukan hanya di lisan, dalilnya bukan hanya di lisan, tapi semua. Itulah yang seharusnya kita pun sama melakukannya. Dan semoga para pemimpin Indonesia dari presiden, gubernur, bupati, wali kota juga adalah pemimpin yang selalu menggunakan rasa, sahabat. Beliau berkata, Abah Anom berkata, kalau seandainya seorang pemimpin berjanji dengan lisan, maka yang didengar hanya oleh telinga. Tetapi pada saat seorang pemimpin atau manusia adalah bicara dengan rasa, maka yang akan dirasakan adalah rasa, ya sahabat. Maka Abah sedang di jalan ini ada kesempatan mengomentari dari video-video beliau, ya, yang Abah tahu memang, ya, waktu dulu ada masih beliau adalah bupati di Purwakarta, beliau itu adalah muridnya pengarsa Abah, ya, makanya Wajejen selalu hadir, bahkan dalam setiap acara di Kabupaten Purwakarta yang selalu diundang adalah Wajejen. Dan saya mengatakan, ya, walaupun beliau tidak rajin manakib ataupun khotaman, ya, atau zikiran jahar, ya, tapi beliau Abah katakan adalah murid jadi, bukan jadi murid dari semua, ya. Karena perkataan gurunya sudah ada pada rasanya dari semua. Maka inilah, ya sahabat, ya, barangkali Kang Deddy termasuk orang kalau menurut Abah sudah paham hukum fisika, ya. saya hari ini memimpin, saya tidak pernah baca buku, saya tidak pernah bawa laptop, saya tidak pernah ikut campur teknis. Saya hari ini hanya bawa pikiran dan perasaan. Saya keliling terus. Mobil saya hanya diikuti oleh 2 atau 1 mobil, tidak boleh lebih. Tidak ada kepala dinas, tidak ada kepala bagian, tidak ada siapapun. Kenapa? Seluruh kepala dinas suruh bekerja. Biarkan saya jalan sendiri. Untuk apa? Efisien. Efekasi, tidak alut-alutan. Kebiasaan birokrasi apa? Pejabatnya 1, nu ngantirna 30. Kalau pejabatnya 1 yang ngantar 30, itu cermin birokrat tidak punya pekerjaan. Berarti kepala dinasnya ngalanggur, kepala bagiannya ngalanggur, kepala seksinya ngalanggur, eueuh gawe, camatna eueuh gawe, lurahna eueuh gawe, akibatna naon? Jukut jarangkung di mamana, runta abdi mamana, pabalatak, pagawe negeri sakilobana, cermin bahwa kita tidak bekerja. Untuk itu ukuran pemerintahan cuma 1, kebersihan. Kalau jalannya bersih, pasarnya bersih, kaki limanya tertata, lingkungannya bersih, cermin birokrasi bekerja. Kalau kotor, bala tidak tertata, aut-autan, cermin birokrasi tidak bekerja. Ini saya menggugah pada semua. Saya lihat Pak Bupati Garut memiliki orientasi visi yang kuat. Saya selalu curhat. Kenapa? Postingan jalan butut itu rata-rata 3 kabupaten. 1 Sukabumi, 2 Cianjur, 3 Garut.
Cianjur, Sukabumi, Garut aja. Seingat saya bantuan ke Garut itu dari Pemprov tinggi banget. Pernah mencapai 400 miliar, 700 miliar. Saya baca buku APBD-nya. Loba bisa, loba aya dibantu pasantren. Pasantren itu kapangi, duit nama keluar. Saya tahu Pak seluruh data itu. Saya pelajari itu dengan baik. Tapi kenapa tidak berwujud? Kenapa? Karena para penyusun anggarannya, penulis anggarannya, dia tidak mewakili rakyatnya, dia mewakili hawa nafsu dan kepentingannya. Untuk itu, saya ke Pak Bupati. Pak Bupati, APBD-nya berapa? Berapa Bupati? 4,9 triliun. Kalau 4,9 triliun, Pak Bupati ya harus bisa membelanjakan anggaran jalan 500 miliar. Harus bisa. Kalau nggak bisa begitu, berarti yang disembunyikannya banyak banget. Sudahlah, jangan bohong pada Dede Mulyadi. Kenapa? Kenapa? Kabupaten lain itu sudah begitu. Subang sudah bisa dari anggaran 3,2 itu sudah bisa 400. Purwakarta itu anggarannya hanya 2,7, anggaran infrastruktur jalannya sekarang sudah hampir 300 miliar. Makanya saya ngajak pada Bupati, udah nanti bulan Juli Sekda, kepala Bapendanya ketemu saya. Saya nanti masukkan di YouTube, saya akan periksa anggaran perangkat daerahnya per lembar. Ini abad transparansi. Ya jangan, ini abad transparan. Kenapa? Gubernur punya kewenangan mengevaluasi anggaran kabupaten kota. Saya dievaluasi oleh provinsi. Provinsi Jawa Barat hari ini sudah memperlihatkan kinerjanya. Anggaran jalan dari 300 itu menjadi 2,2 triliun. Anggaran rumah rakyat miskin kalau tidak salah dari sekitar 20 miliaran itu berubah hampir menjadi 100. Anggaran listrik untuk rakyat dari 20-an berubah menjadi 350. Anggaran PJU dari sekitar 20-an menjadi 600. Semuanya anggaran gubernurnya diturunkan hampir 3/4-nya. Kenapa? Kita ingin ngejar target, Pak. Dan yakinlah Pak Bupati, Bu Wakil Bupati berbakti pada rakyat 100%, hitungan, telebaran, rezeki tidak akan pernah berhenti. Tidak ada orang miskin karena berbagi. Orang miskin itu karena punya istri lagi. Jadi ini pesan. Jadi nanti saya buka itu. Dan saya targetkan di Kabupaten Garut, APBD kabupatennya bisa menganggarkan jalan 400 miliar. Sekarang berapa Pak Bupati? 200, naik 2 kali lipat. Kalau bisa sampai 600, nanti saya baca. Satu. Untuk apa? Sampai kemajuan. Kenapa? Garut harus mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Kenapa? Karena Garut punya segalanya. Apa yang tidak dimiliki oleh Garut? Gunung punya, laut yang indah punya, domba boga, jeruk boga, dodol boga, jaket kulit boga, mantan kabogoh di Garut. Jadi ya sudah punya, karena ini tinggal di branding, rebranding. Bagaimana cara membrandingnya? Ya sudah, jalan nasing aralus, imah rakyatna diurus, masyarakatna marulus hirupna. Udah selesai. Dan kemudian kembalikan hutannya pada habitatnya, kembalikan lingkungan pada habitatnya. Kenapa? Kunaon ieu teh? Kunaon? Unggal musibah di Garut wahai. Longsor di Nukatingang, longsor maut di lamun aya nu ribut-ribut asup medsos di Gar. Urusan awewe jeung lalaki nu sok rame di Gar. Ajaran aneh aya di lamun kitu geus Pak Bupatina urang ajakan tapakur. Urang ajakan iya. Kurang maca alamna meh Garut gemah ripah repeh rapi ngadata nu miskin teu make la ilaha saka inget we jeung sakawawu asup kabeh anu teu kabagean sarua teu la ilaha illallah ngan amak we gawena teh
Ari si eta boga motor menang, ari nini aing 7 kali kawin rana teu menang. Anu menang lagi sarua, menang duit teu mampi, ngan menang sakieu dileutik pamarentah teh. Aing korupsi men gede, aing meni sakieu ge diumum-umumkeun. Kuat imah aingnya dicaplok tadi pak di ieuan, di kodean di ngaraan. Imah rakyat miskin teu teuingeun ka aing teh. Akhirna duitna pakai naon? Pakai judol. Pakai mayar bank emok, pakai mayar bank keliling, pakai rentenir. Ai nu hade nu kumaha nu hade kieu begitu didata lain hakna nyarita hapunten abdi mah tong dipasihan tong dilebetkeun ka jalmi miskin abdi mah beunghar. Harga diri jeung kahormatan daripada aing menang BLT kajenting aing kalaparan. Harga diri aing mampu keneh maraban anak pamajikan ku kesang aing sorangan. Daripada aing nerima BLT mending keneh aing jadi mertuana gubernur Jawa Barat. Gitu kan? Ece geningan ece teh pang miskin ari keun teu meunang teu sawios hawatos anjeunna langkung priyogi tibatan abdi da abdi mah teu priyogi. Hei berkah teu, hei berkah teu, hei berkah teu. Tah nu kitu disebut siliwak. Ari ayeuna kumaha kabeh teu boga pikiran. Nu ngadata teu boga pikiran, nu didata teu boga pikiran, nu teu didata teu boga pikiran. Kabeh ahli neraka. Naon hartina ahli neraka? Dinu hatena ngentab seuneu panas, panas. Mantan kawin deui panas. Ini kan ya Allah, negeri yang doanya paling banyak itu Indonesia. Sebelum acara doa, ya Allah tunjukkanlah kami pada jalan yang udah ditunjukin. Lu ngambil jalan bengkok terus. Ini pak ambil agama, udah ditunjukin sama Allah, ya kan? Berilah kami rezeki yang berlimpah. Kamu udah diberi. Kamu dikasih gunung yang baik, gunung yang indah, kamu dikasih aliran sungai, kamu dikasih tanah yang subur, kamu dikasih udara yang bersih, kamu dikasih matahari yang setia, yang dia terbit di timur terbenam di barat tiap hari tidak pernah berubah. Kamu dikasih segalanya, rezekinya kamu kasih, tapi kamu kufur sehingga kamu tidak dapat apa? Yang dapat kemiskinan, peperangan, pertengkaran, perang di antara saudara. Itu nggak dikasih. Udah dikasih pak, apa yang nggak dikasih buat Indonesia? Ini tanah surga. Cuman tanah surga ini oleh kita karena kita busuk pikirannya, busuk hatinya, orientasinya materialisme, lu penting mah untung, tidak pernah berpikir ke depan, tidak pernah berpikir anak cucu, maka tanah surga itu dirubah menjadi tanah neraka oleh diri kita sendiri. Ini rubah pak. Nah ini kan ini harus benerin, makanya saya tuh menyelesaikan masalah itu di hulu bukan di hilir. Ini hulunya beresin. Jadi kalau sakit kepala nggak mesti kepala yang dipegang, bisa jadi ulu hati yang dibenerin. Kalau kita sakit kepala, kepalanya dipijit. Ya nggak bisa, masalahnya bukan di situ. Sakit kepala masalahnya apa? Ya nggak sakit kepala gimana? Gajinya cuma 4 juta, ngambil motor, istri 2, ya sakit kepala. Gimana? Oke. Udahlah, urusan kenakalan bapak pemain saya pelatih. Nah, mindset juga harus dirubah masyarakat sekitarnya. Ini yang saya lagi rubah. Saya sering marahin orang tua itu, kamu kalau untuk urusan sekolah kamu bertahan, nggak punya duit, tapi anak kamu jajan 20.000 per hari. Sebenarnya lagi merubah mindset orang Jawa Barat. Lu sebentar lagi harus jadi petarung, harus menjadi orang yang hebat. Rubah anak-anaknya menjadi petarung, bukan jadi orang-orang manja. Orang Jawa Barat harus survive di Jawa Barat. Ini cara. Nah, anggaran Jawa Barat 31 triliun. Setahun sekarang ini anggaran Jawa Barat tinggal 28 triliun dipotong hutang yang harus dibayar dalam setiap tahun oleh pemerintah Jawa Barat ke Pemprov karena memang peninggalan yang dulu itu 600 miliar per tahun. Saya ngelola duit hanya 27,4 dengan penduduk 55 juta Pak. Tetapi Bapak lihat infrastrukturnya, pembangunan pendidikannya jauh lebih baik. So, mohon maaf,
Dulu anggaran 37 triliun tidak bisa membuat sekolah free. Hari ini anggaran 27,5. Insya Allah sekolah di Jawa Barat yang anak-anaknya sudah terdata di VCMB, kurang lebih yang nggak dapat lapak di sekolah negeri 80.000, itu sudah dijamin oleh pemerintah provinsi. Itu beda. Orang duit banyak belum tentu efektif. Infrastruktur baik, layanan pemerintah detil sampai ngurusin apa namanya si Taufik Hidayat aja kita urusin. Kita urusin, diumumin. Saya bilang 250 juta bagi mereka yang menemukan Taufik Hidayat sampai menginformasikan kepada jajaran kepolisian. Dia udah kabur ke Tangerang. Begitu dengar 250 juta, dia secara psikologi tertekan. Kenapa? Setiap orang pasti mau cari 250. Nanti mau saya dilaporin, balik lagi. Itu efektif itu 250 juta itu. Gitu. Nah, ini kan cara. Nah, yang terakhir adalah infrastruktur teknologi informasi, jaringan internet. Ini problem lagi. Kenapa problemnya? Ya di mana ya? Coba lihat, saya tuh udah pusing lihat kabel di mana-mana. Ini kita lagi mikirin, udah pindahin bawah tanah, bikin apa namanya drainase apa ke lubang yang cukup, kasih pipa. Seluruh Jawa Barat nggak boleh lagi ada, bertahap mau kita beresin. Kabel di mana-mana, numpuk. Saya detil, Pak. Makanya susah. Alhamdulillah, teman-teman, tadi kita sudah menyimak ya pidato dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang mana menggetarkan kita semua, teman-teman. Jadi tanpa ada rasa takut, Kang Deddy melawan para pejabat ketidakadilan, kezoliman. Bukan itu aja, teman-teman. Kang Deddy bicara tentang yang mana pejabat ASN jangan sampai makan gaji buta, ya seperti itu ya, teman-teman. Ini harus dicontoh untuk para pemimpin yang lainnya agar berani menyuarakan ketidakadilan, ya, agar berani menyuarakan, menegakkan keadilan, seperti itu ya, teman-teman. Dan bukan itu aja, tadi warga ya Ustadz Sepuh bicara tentang Kang Deddy. Kang Deddy merupakan murid yang mana luar biasa keislamannya ya, teman-teman, luar biasa ya sosialnya, dan ya itu harus kita contoh, teman-teman, ya luar biasa ya. Semoga video ini ada manfaatnya, teman-teman, terkhusus untuk diri saya pribadi dan ya untuk para pejabat ya, semoga segera tersadarkan, teman-teman, ya agar ya rakyat makmur, Indonesia sejahtera itu pada umumnya, teman-teman, ya yang kita harapkan seperti itu ya. Karena ini selalu berbicara, tolong ya jadikan rakyat sebagai raja, tolong sejahterakan rakyat ya. Kalian jangan enak-enak, kalian jangan mengurusi perut kalian sendiri ya, para pemimpin seperti itu. Ini harus seperti itu pemimpin, teman-teman ya, harus memikirkan rakyat, karena rakyatlah ya kita bisa jadi pemimpin karena dipilih oleh rakyat, dan kalian digaji dari uang rakyat, seperti itu pada intinya. Oke, semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.